Ada informasi penting di tanggal 31 Juli dan di tanggal 13 Agustus tahun 2021 bagi KPM PKH baik yang sudah cair maupun yang belum cair bantuannya. Nah, ini menyangkut pencairan PKH di tahap selanjutnya. Nah, apa informasi pentingnya? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, di video kali ini saya akan memberikan informasi, ada informasi penting di tanggal 31 Juli dan di tanggal 13 Agustus tahun 2021. Bagi KPM PKH, baik yang sudah cair maupun yang belum cair, wajib tahu untuk informasi penting ini. Karena menyangkut pencairan PKH di tahap berikutnya. Nah, ini karena di tahap berikutnya nanti banyak KPM PKH yang kemungkinan akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH karena beberapa alasan. Nah, simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan di video kita kali ini. Nah, kira-kira ada apa ya di tanggal 31 Juli dan di tanggal 13 Agustus tahun 2021? Nah, ini wajib diketahui oleh para KPM PKH baik yang sudah cair bantuannya di tahap 3 ini maupun yang belum cair bantuannya di tahap 3. Nah, pencairan PKH di tahap 3 ini alhamdulillah sudah sampai termin ketiga. Namun, di termin ketiga ini masih saja banyak KPM PKH yang belum cair bantuannya. Hampir sekitar 4 juta ya. Mungkin 3,5 juta ya, 3.500.000 KPM yang sampai saat ini masih belum cair bantuannya. Khususnya bagi bank penyalur BTN. Nah, ini di wilayah saya, untuk bank BTN-nya memang masih banyak yang belum cair. Hanya sebagian yang cair di termin pertama yang dulu. Nah, jadi sabar ya untuk para KPM yang belum cair bantuannya, ditunggu saja SP2D. Yang pendamping juga masih menanti ini SP2D-nya. Nah, kita juga tidak tahu dan kita juga berharap secepatnya SP2D untuk termin keempat dan berikutnya, khususnya bagi bank penyalur yang belum cair bantuannya, semoga cepat turun dan cepat cair bantuannya. Karena kita juga akan melakukan sebuah proses yang sangat penting di sini, pekerjaan yang menyangkut nasib para KPM PKH untuk bantuannya di tahap berikutnya. Nah, karena di tanggal 31 Juli besok, ini akhir pemutakhiran atau perbaikan NIK yang dilakukan pendamping melalui SIG-NG. Nah, jadi pendamping juga mengelola namanya SIG-NG offline. Namun di SIG-NG online ya, maksud saya, di SIG-NG online ini, para pendamping PKH hanya bisa melakukan perbaikan NIK saja. Nah, ini biasanya ada keterkaitan dengan KPM PKH yang mungkin datanya belum valid. Nah, ini diperbaiki NIK-nya melalui SIG-NG online yang dikerjakan oleh pendamping saat ini. Namun di SIG-NG online ini, pendamping tidak bisa menambahkan anggota rumah tangga bagi anak-anak KPM PKH yang masuk komponen. Ini tidak bisa atau tidak ada menu penambahan anggota atau ART ke KPM PKH tersebut. Jadi biasanya kan sering ada kasus KPM PKH yang kemarin tahap 3 ini bantuannya mungkin kurang sesuai. Misal punya 2 anak, yang 1 balita, yang 1 SD. Ternyata bantuannya yang masuk hanya yang SD 220
Rp25.000. Sedangkan yang balita ternyata tidak dapat dikarenakan balita tersebut belum update datanya atau nicknya belum terdaftar di DTKS. Nah, cara mendaftarkan atau menambahkan ART balita tersebut ke komponen PKH itu harus melalui 6NG offline yang dikelola oleh operator 6NG offline yang ada di kantor desa atau kelurahan. Jadi pendamping tidak bisa menambahkan ART anggota rumah tangga, misal bayi tersebut atau balita tersebut, ke EPKH. Nah, saat ini aplikasi EPKH juga sedang dikebut oleh para pendamping di seluruh Indonesia. Dalam aplikasi tersebut, kami mengerjakan pemutahiran. Artinya pemutahiran di sini ini adalah memperbarui data-data KPM PKH agar nanti KPM PKH tersebut statusnya menjadi komitmen, dan juga mungkin yang komponennya atau anaknya ini lulus atau mungkin naik ke jenjang sekolah berikutnya atau mungkin naik kelas. Nah, ini bisa kami perbarui agar bantuannya bisa sesuai. Jadi kalau anaknya belum masuk DTKS, kami tidak bisa melakukan pemutahiran melalui EPKH. Itu bisa diusulkan melalui 6NG offline yang ada di desa atau kelurahan. Namun, KPM PKH bisa meminta bantuan para pendamping PKH untuk mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan dengan operator 6NG offline yang ada di desa atau kelurahan. Namun, terkadang setiap desa atau kelurahan mungkin punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang mungkin enak diajak komunikasi, ada yang mungkin sulit untuk diajak komunikasi atau koordinasi. Nah, ini yang menjadi problema di lapangan. Nah, jadi untuk tanggal 31 Juli besok ini terakhir perbaikan nick yang ada di 6NG online. Nah, ini juga menyangkut mengenai kevalidan data yang ada di DTKS yang padan dengan Dukcapil. Jadi nick-nick dari KPM, PKH, BPNT, BST yang ada di 6NG DTKS ini dipadankan dengan di Dukcapil, harus sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil. Maka dari itu, jika ada perubahan, misal pecah KK, pindah, nah itu harap segera melapor ke operator 6NG yang ada di kelurahan atau desa masing-masing agar datanya bisa selalu valid. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian di tanggal 13 Agustus ini merupakan final closing. Nah, artinya seperti di tahap 3 kemarin, bantuan untuk tahap 3 itu di acuannya adalah final closing tanggal 5 Mei. Maret atau Mei ya. Nah, sekitar bulan itulah. Kemudian kalau untuk nanti PKH tahap 4 yang akan dicairkan sekitar bulan Oktober mungkin ya. Ini data KPM yang cair akan disesuaikan didasarkan pada final closing di tanggal 13 Agustus besok. Namun, pendamping PKH memutakhirkan terakhir tanggal 10 Agustus. Nah, setelah pendamping PKH nanti di tingkat atas itu ada koordinator kabupaten untuk approve, untuk meneliti atau menyetujui KPM PKH yang sudah dimutakhirkan oleh para pendampingnya masing-masing. Nah, ini jadi silakan ya, untuk KPM PKH juga perlu aktif melaporkan setiap perubahan ART anak-anaknya yang sekolah khususnya atau mungkin baru hamil. Nah, ini kepada pendamping PKH agar diperbarui, dimutakhirkan melalui EPKH agar bantuannya nantinya ini sesuai. Dan juga tanggal 13 Agustus ini juga merupakan final closing ya. Ini juga menentukan juga mulai saat ini juga kami mengerjakan komitmen para KPM PKH yang sudah melakukan kewajiban. Jadi harus sering ikut pertemuan kelompok. Nah, di situ juga kami melakukan pemutakhiran siapa saja yang selalu hadir,
kemudian anak-anaknya yang sekolah, ini juga harus, karena mungkin masih pandemi COVID, jadi masih belum bisa tatap muka ya. Nah, ini juga harus hadir di sekolah 85%, dan juga yang punya anak balita atau ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya atau kandungannya atau anak balitanya ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa posyandu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya Sobat YouTube, kegiatan para pendamping hari ini hingga tanggal 10 itu terakhir, dan final closing tanggal 13 Agustus untuk menentukan nasib para KPM PKH yang nantinya akan dicairkan di tahap berikutnya, yakni tahap keempat. Nah, semoga saja yang belum cair di tahap 3 segera cair, dan semoga saja bagi yang masih layak mendapatkan PKH ini nanti akan dicairkan lagi di tahap berikutnya atau tahap keempat. Namun lagi-lagi jangan pernah berharap terus kepada bantuan sosial dari pemerintah. Sewaktu-waktu bantuan ini bisa saja berakhir. Program ini bisa saja berakhir. Jadi jangan anggap bantuan PKH ini seperti gaji yang harus dituntut setiap bulannya. Nah, manfaatkan bantuan PKH sebaik-baiknya, tepat guna. Manfaatkan untuk bagi yang punya anak sekolah untuk pendidikannya, anak balita untuk gizi, pemenuhan gizi, dan untuk kesejahteraan sosial bagi yang merawat lansia atau disabilitas berat. Demikian informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.